Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ar-rahmanir maliki iya ihdinas siratal siratal ladzina ghairil Masya Allah, berarti tandanya adik-adik sekalian hafal surat Al-Fatihah. Kira-kira surat Al-Fatihah di antara kita ada yang lupa apa enggak? Enggak, karena kita sering baca berkali-kali, sering ngulangin berkali-kali, sehingga kita enggak lupa. Makanya kita buka kajian pagi hari ini dengan meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah kasih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah keimanan kita semua, ilmu yang bisa menambah ketakwaan kita semua. Karena rupanya ada ilmu yang gak bermanfaat adik-adik. Makanya kita harus minta dan minta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Adik-adik sekalian, kita mau mulai kajian, tapi adik-adik mau kakak ajarin nih satu yel-yel yang harus kalian ingat nanti sampai besar. Karena ini penting hadirin, karena ini penting adik-adik. Ya, makanya ikutin dengan baik. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Suka sholat, suka ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Hafal apa enggak adik-adik? Panjang kak? Enggak apa-apa, nanti di sela-sela kajian kita sama-sama inget-inget tuh yel-yel. Karena yel-yel ini rupanya berkaitan dengan kita, dengan kita sebagai seorang umatnya Nabi Muhammad yang ngaku beragama Islam. Apalagi sekarang kita didatangi sebuah tamu yang mulia. Tadi udah ada yang tahu, bulan Ramadan itu bulan yang mulia kak. Benar, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Saking mulianya, itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Agar apa? Agar adik-adik itu semangat beribadah kepada Allah. Agar adik-adik itu kuat puasa sampai maghrib. Ini diomong-omong dari tadi, puasa nanti buka maghrib di sini. Kira-kira ada nggak pas lagi berbuka atau lagi buka puasa yang ngurung? Rata-rata kalau udah mau tiba atau datang waktunya buka, senang apa enggak? Yang diingat apa? Sirup marjan, terus ayam chicken. Itu nanti diingatnya, jangan sekarang. Iya, jangan sekarang ingatnya, tapi nanti kalian itu akan ngerasain gembira banget, seneng banget. Karena yang bisa merasakan gembira, merasakan seneng,
itu adalah orang-orang yang puasa. Kalau yang nggak puasa nggak akan melaksanakan senang. Makanya adik-adik sekalian harus gembira ketika berpuasa. Biar apa? Biar kita itu bisa ngerasain yang enak banget, kesenangan yang benar-benar kesenangan yang gak dirasain oleh orang-orang yang gak puasa. Lalu kalau adik-adik tahu pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya, itu menandakan kita jangan sampai maksiat, jangan sampai berbuat hal-hal yang dimarahin sama Allah, yang bisa mendatangkan azab Allah. Kita harus jauhin. Kita harus menjauhi hal-hal tadi. Terus syaitan-syaitan, pemimpin-pemimpinnya itu dibelenggu. Biar apa? Biar kita semangat sampai buka nanti untuk mengikuti sanlat hari ini. Kira-kira kalau ketemu sama buka puasa, yang diingat selalu itu apa? Apa? Pahalanya. Masya Allah. Nah, ini baru benar. Yang diingat tuh ayam KFC-nya. Yang diingat tuh ayam sabananya. Karena ayam sabana di bulan Ramadan itu rasanya beda, nggak kayak ayam sabana di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu spesial. Pakai berapa telur? Kayak martabak spesial itu pakai berapa telur? Pakai 6 telur. Ini lebih dari itu. Saking spesialnya, kita jadi semangat untuk mengikuti sanlat di Masjid Al-Ihsan pada hari pertama bulan Ramadan. Tapi adik-adik sekalian, ini ada bahayanya kalau kita nggak ngerti apa itu adab-adab puasa. Kalau kita nggak ngerti adab-adab puasa, itu nanti kita puasanya asal-asalan. Ini kita mau belajar tentang adab-adab. Ikutin dong. Adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa. Rupanya puasa itu ada adab-adabnya adik-adik sekalian. Bukan sembarang puasa, bukan sembarang menahan rasa lapar dan dahaga, tapi kita harus ngerti adabnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kita ketika ingin berpuasa harus tahu adab-adabnya. Siapa yang tahu adab puasa yang pertama? Coba ke sini. Boleh. Oh ya udah, yang pakai kacamata dulu. Ada puasa yang pertama apa? Apa ya? Ada puasa yang pertama apa? Ya. Ada puasa yang pertama. Siapa namanya tadi? Humairah. Kata adik Humairah adalah niat. Bener apa enggak hadirin? Bener enggak adik-adik? Kita harus berniat. Benar. Ketika kita mau puasa itu memang harus berniat. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Bukan itu yang mau kita bahas. Benar, kita harus niat dari malam. Tanpa dengan harus disebutin dulu. Enggak. Niat itu kalau antum atau adik-adik sekalian bangun pas lagi jam 3 terus sahur, berarti adik-adik sudah pengen puasa. Walaupun dari malam itu ketika ini, Ma, Umi, Bunda,
nanti tolong bangunin adek ya jam 3. Berarti kita sudah niat mau puasa. Bener, itu masuk juga bisa di dalam adab-adab berpuasa. Tapi yang mau kakak bahas yang pertama adalah yang sering dilupakan dan bahaya bagi kita semua adalah yang pertama, makan sahur. Ini adab yang pertama. Ketika kita mau puasa, sudah pasti kita harus berniat dulu. Tapi niat itu bisa terwujud, terlihat ketika kita makan sahur. Persiapan dari malam, kalau misalnya buka, yang udah punya HP, buka HP dikasih alarmnya, atau minta kepada ibunya, kepada ayahnya, agar nanti dibangunkan ketika waktu sahur. Makanya ini penting loh adik-adik. Kalau adik-adik sekarang hari ini puasa pertama enggak sahur, nanti perutnya sakit, terus habis itu pengen buka, apalagi di rumah ada TV, ngelihat iklan Indomie, ya Allah enak banget. Ngelihat iklan Sunlight, ya Allah kayak sirup marjan. Padahal karena dia seperti itu karena kelaparan. Puasanya lupa nggak sahur. Padahal adab-adab puasa yang pertama itu harus sahur. Karena Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan yang membuat kita kuat, yang membuat kita semangat untuk mengikuti salat. Itu karena kita makan sahur. Coba nggak makan sahur, anak soleh, saya siap ngaji ya. Tapi kalau sahur, aku anak soleh, kok hilang? Aku anak soleh, suka sholat, suka ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Tuh, lihat kan kekuatan makan sahur terbukti. Kalian jadi kuat karena ini ada salat di Masjid Al-Ihsan. Ini pentingnya ketika makan sahur, karena Nabi kita itu sudah memerintahkan, menyuruh kita semua kalau mau puasa harus makan sahur. Yang membuat kita kuat, yang membuat kita hebat, itu karena pertolongan Allah. Allah yang tolong, Allah yang berikan kekuatan itu semua. Tapi kita berusaha, kita juga melakukan usaha. Salah satunya makan sahur. Kak, kalau nanti misalnya lupa sampai nggak sahur gimana kak? Tiba-tiba udah sebentar lagi mau azan. Kata Nabi, kalau nggak sempet minum air putih. Minum air putih. Tahu nggak? Tadi kakak pagi itu sahurnya cuma pakai kurma. Cuma pakai kurma. Karena kakak itu mencontoh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu pas bulan Ramadan perang. Sebagaimana perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Sahurnya pakai apa?
Ayam chicken nggak ada dulu mah. Ini makan kurma doang. Makan kurma. Sama ada emang bisa minum ya? Ya kok bisa? Ini kakak pakai kurma sama air putih dan mangga. Tapi alhamdulillah itu kuat. Kita contoh gimana Nabi dan sahabatnya perang loh adik-adik. Tahu nggak perang Badar itu lawannya banyak banget. Iya, 300. Cuma 300 sekian lawan 1000. Yang mana Nabi itu ketika pas malam sholat, begadang, berdoa kepada Allah. Yang doanya itu sering kita dengar. Kata Nabi, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Kalau kelompok ini hancur, kalah, engkau tidak akan pernah disembah setelah hari ini. Nggak ada Islam sampai ke Indonesia. Itu semua karena perjuangan Rasul, perjuangan para sahabat yang puasa-puasa tapi perang. Makanya adik-adik sekalian, kalau cuma salat harusnya lebih kuat dong. Kalau cuma baca Quran harusnya lebih kuat dong. Jangan sampai kita itu kalah pada hari pertama. Iya, harus semangat. Ya adik-adik, coba yang baju kuning kayaknya belum makan sahur ya? Hah? Makan sahur apa tadi baju kuning? Ayo. Oke, biar semangat kita hafalin lagi yel-yelnya. Aku anak soleh, suka sholat, suka ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Oke, siapa yang sudah hafal yel-yelnya? Boleh nih yang kerudung warna coklat ya. Ya, boleh maju. Kalau hafal dapat hadiah deh. Namanya siapa? Naura. Ya, coba yel-yelnya. Aku anak soleh, suka sholat, suka ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini hadiahnya, Naura. Ini hadiahnya. Tafadhali. Ya, barakallahu fiiki. Dari satu laki-laki. Ayo, siapa yang mau dapat hadiah? Oh, Masya Allah, paling semangat nih. Ayo, tafadhol. Boleh maju ke depan. Siapa namanya? Malik. Malik. Coba yel-yelnya. Aku anak soleh. Terus? Lupa lagi. Lupa lagi, ya nggak apa-apa. Siapa yang mau coba? Oh iya, saya. Yang laki-laki dulu. Siapa namanya? Firdaus. Coba yel-yelnya. Aku anak soleh, suka sholat, suka ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini hadiahnya. Ya, barakallahu fiik. Itu yel-yelnya harus hafal ya. Nanti biar pas lagi keluar sanlat dari sini benar-benar harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Adab yang kedua, semangat. Ayo diikutin, semangat berbagi dan baca Al-Quran. Adab yang kedua, agar kita itu dapat pahala dan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni sama Allah, kita harus semangat berbagi. Maksudnya itu semangat sedekah.
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Jadi orang yang paling banyak bersedekah ketika Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adalah orang yang semangat banget untuk baca Al-Quran. Rasulullah itu setiap malam didatangi sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, tik 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 tik, datang ke malaikat Jibril ke Rasulullah. Terus Rasulullah itu belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril, setoran hafalan sama malaikat Jibril. Itu Rasulullah terus semangat baca Al-Quran pada setiap malam-malamnya. Tentunya kita sebagai umatnya, kita harus lebih juga semangat. Siapa yang sudah baca 1 lembar? Masya Allah, benar. Surat apa yang udah dibaca? Surat apa? Katanya baca 1 lembar. Surat apa? Kamu udah baca Al-Quran surat apa? Ar-Rahman. 1 lembar ya? Tadi malam. Ini surat apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Sampai ayat berapa? Ayat 10. Sedikit lagi 1 lembar. Iya, bagus. Kalian itu harus semangat baca Al-Quran. Walaupun masih susah bacanya, masih berat bacanya, kalian harus terbiasa baca Quran. Kan sekarang bawa Quran tuh nanti juga ada tadarus, itu dibaca dengan baik. Karena orang yang berpuasa itu harus semangat berbagi dan semangat baca Quran. Karena Al-Quran itu akan dilipat gandakan bagi yang membacanya. Sekarang pertanyaannya, Alif Lam Mim itu berapa huruf? Alif Lam Mim itu berapa huruf? Angkat tangan. Ya, yang ini. Maju ke depan. Alif Lam Mim itu berapa huruf? 3. Iya, namanya siapa? Sofi. 3 huruf tuh apa aja? Alif, La, Mim. Alif, La, Mim. Emang La? Lam. Alif, Lam, dan Mim. Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Ya. Iya. Alif, Lam, Mim saja. Kalau kita baca tadi yang udah sampai ayat 10, Alif, Lam, Mim, itu udah 3 huruf. 1 hurufnya itu dikalikan 10 sampai 700. Luar biasa dilipat gandakannya. Apalagi dibaca pas bulan Ramadan, yang mana kebaikan amal soleh dikerjakan pada bulan Ramadan itu dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Makanya harus semangat ketika membaca Al-Quran. Harus kuat, nahan capek. Karena yang Allah tawarkan tuh surga. Surganya Allah itu mahal. Yang mau masuk Dufan aja bayar apa enggak kalau masuk Dufan? Hah? Masuk Dufan enggak bayar? Sejak kapan masuk Dufan enggak bayar? Bayar enggak masuk Dufan? Bayar. Iya, masuk Dufan bayar. Masa masuk surga enggak ngelakuin apa-apa? Enggak mungkin adik-adik. Surganya Allah itu mahal. Maka kita harus berjuang, harus semangat dalam berbagi
dan membaca Al-Quran. Orang yang puasa itu akan mencoba menghiasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang memang diridhoi oleh Allah. Kemudian adab yang ketiga. Adab yang ketiga, menjauhi, ikutin, menjauhi perkataan yang kotor, perkataan yang keji, dan perkataan dusta. Kalau kita ngaku puasa, nggak boleh berkata-kata yang kotor. Terus pas lagi puasa, nggak boleh kita berkata-kata yang keji, ngata-ngatain temennya. Kamu si fulan gini-gini, kamu begini-begini. Nggak boleh. Kita harus jauhi perkataan-perkataan tersebut. Tak boleh, nggak boleh untuk mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Ini banyak loh teman-teman atau adik-adik, saya puasa, tapi dia malah melakukan atau masih ngata-ngatain temennya. Puasanya kira-kira sempurna apa tidak? Tidak. Kalau ngaku puasa, nggak boleh kita ngata-ngatain, apalagi berkata-kata dengan perkataan yang kotor dan keji. Terus kita juga nggak boleh dusta. Nanti pas lagi sekolah, kan ini masih libur ya. Besok misalnya kalau sekolah, tiba-tiba di temen kelasnya ada yang ngajak berantem. Ayo kamu mau ngajak saya berantem ya? Kamu ngata-ngatain saya terus. Kira-kira kalau diajak berantem apa yang harus kita katakan? Kata Nabi yang harus kita katakan, inni shaim. Ikutin. Inni shaim. Inni shaim. Inni saya puasa. Udah, nggak usah ngajak-ngajak berantem. Bilang saya ini lagi puasa. Jadi nggak boleh ngajak berantem nanti. Kok nanti? Nggak boleh tetap. Ketika puasa ataupun buka sekalipun, tetap nggak boleh berantem. Apalagi sampai berkata-kata yang kotor. Perkataan kotor tuh contohnya banyak. Kayak ya pokoknya hewan-hewan yang ada di Ragunan deh. Kemudian yang keempat, bersegera berbuka. Bersegera berbuka. Siapa yang tahu waktunya buka kapan? Pas azan maghrib. Kalau nanti ada bunyi bel, kita boleh buka nggak? Boleh apa enggak? Atau azannya di TV? Boleh. Masjid Al Ihsan belum azan, terus antum ikut azan yang di TV, boleh apa enggak? Kan waktunya beda. Masa nanti yang di Indonesia belahan yang lainnya atau beda beberapa menit ikut buka? Nggak boleh. Yang jadi patokan buka puasa itu ketika azan maghrib di tempatnya. Maksudnya di dekat masjid, dekat rumah kamu. Kalau misalnya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, itu saatnya kita buka. Terus jangan sampai bilang gini,
Bunda, Ayah, saya masih kuat, saya masih hebat, saya mau puasa sampai nanti Isya. Nggak boleh. Karena patokan puasa itu Karena Rasulullah ngajarin kalau udah waktunya buka harus cepat-cepat buka. Terkhusus nanti ketika kalian pulang kampung. Siapa yang mau pulang kampung? habis bulan puasa. Dikirain orang Jakarta semua. Rupanya banyak orang-orang yang bukan orang Jakarta ya. Nah, pas pulang kampung pas lagi puasa, dengar azan, langsung buka. Minimal bukanya itu dengan hal yang mudah. Kalau misalnya lagi naik kereta tapi gerbong makannya jauh, tapi udah waktunya buka. Jalan ke sana. Iya, jangan ditunda-tunda, langsung buka. Nanti ketika maghrib sudah ada kurma, sudah ada chicken dan sirup marjan. Baca bismillah dulu, baru kita minum, baru nanti kita adab yang selanjutnya. Jadi ketika azan maghrib jangan ditunda-tunda lagi, jangan kamu bilang masih kuat, tapi segera langsung berbuka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas fi khairin. Manusia itu akan senantiasa di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi kita harus segerakan. Sekuat apapun, sehebat apapun kita, tetap ketika namanya waktu buka tiba atau datang, maka kita harus berbuka. Kira-kira nanti pas lagi di Masjid Al-Ihsan udah azan langsung berbuka apa enggak nih? Masya Allah, harus. Udah jangan ditunggu-tunggu lagi. Tapi makannya juga jangan banyak-banyak, adik-adik. Nanti kalau makannya banyak-banyak sampai perutnya gini, waduh. Terus sholat tarawehnya pas lagi imamnya baca surat Wattini wazzaitun, gitu, mau jatuh. Sampai nanti ayahnya megangin, makanya makan itu biasa-biasa aja. Jangan bilang, ayah tadi aku udah puasa, sekarang aku mau balas dendam. Mau makan kolak, mau makan pisang hijau, mau makan es cendol, mau makan gorengan, mau makan chicken, mau makan KFC. Ya, enggak kuat. Nanti kalau kemunduhan bisa muntah. Yang dimakan tadi ayamnya yang baru masuk langsung. Ya Allah. Itu karena kebanyakan. Sesuatu yang banyak-banyak itu atau yang kebanyakan itu enggak baik. Sholat subuh 3 rakaat baik apa enggak? Enggak, salah. Makanya makan juga nggak boleh banyak-banyak. Nanti itu yang bisa membuat adik-adik dan kita semua jadi susah beribadah. Iya, nggak boleh. Kemudian adab yang keempat, berbuka dengan makanan seadanya. Jadi ketika buka puasa itu enggak harus berbuka dengan yang benar-benar mewah banget. Kalau berbuka dengan Yang benar-benar harus pakai kurma misalnya. Kalau memang di rumah enggak ada kurma, maka enggak perlu berbuka pakai kurma. Karena Nabi itu sudah bersabda, dulu Nabi itu ketika berbuka pakai namanya rutop. Siapa yang pernah makan rutop?
Rutop itu gimana sih? Coba bisa digambarin nggak? Apa itu? Rutop itu kurma kering. Rutop itu katanya kurma kering. Bener enggak ya? Hampir sih, hampir bener. Rutop itu namanya kurma segar. Jadi kurmanya itu belum mateng banget. Kalau yang masih keras itu rasanya kayak kelengkeng. Siapa yang pernah makan kelengkeng? Nah, itu rasanya kurma rutop, kurma segar. Kayak kelengkeng kalau dia masih keras. Terus kalau dia udah sedikit mateng, rasanya kayak buah sawo. Pernah ngerasain sawo? Nah, itu mirip-mirip tapi beda. Tapi kalau misalnya nggak ada rutop, maka makanlah pakai kurma. Tamer itu adalah kurma basah. Iya, kurma yang basah yang biasa ada dijual di Tanah Abang, yang lengket-lengket itu loh. Nah, itu namanya tamer. Kalau nggak ada lagi, maka pakai air minum atau air putih. Jadi ketika ada hidangan di depan mata, tunggu dulu, jangan buru-buru. Yang pertama kali harus dimakan, cari dulu ada rutop enggak? Ayah, ada rutop enggak? Bunda, ada tamer enggak? Bunda, ada tamer enggak? Enggak ada, Dek. Cari lagi, ada air putih enggak? Oh iya, ada air putih. Ini dulu yang harus saya minum, bukan cendol, bukan es cincau, bukan es pisang ijo, tapi air putih dulu. Tunggu dulu. Jadi yang pertama harus dicari adalah rutop. Kalau rutop nggak ada, cari tamer. Kalau tamer nggak ada, baru air putih. Adab selanjutnya, berdoa ketika berbuka puasa. Jadi setelah minum air itu baca doanya. Jangan langsung ambil gorengan, jangan langsung ambil cendol, jangan langsung ambil sop buah. Doa dulu. Siapa yang sudah hafal doanya? Masya Allah, udah hafal semuanya. Oke, ikutin kakak. Dahabat doma'u wasabatal ajru. Itu adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi doanya itu benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi setelah kita memilih atau berbuka dengan makanan seadanya, baru baca doa itu. Telah hilang dahagaku dan telah basah urat-urat kerongkonganku, dan semoga tetap pahalanya. Gitu. Baru makan es cendol, es pisang ijo, kemudian marjan, boleh. Inilah adab-adab yang harus kalian minimal tahu ketika puasa, sehingga pas lagi puasa enggak asal-asalan lagi. Ketika puasa sudah ngerti. Siapa yang hafal adab-adab berpuasa yang 6 di papan tulis?
Coba ini dulu yang dari laki-laki. Ayo maju. Iya. 6-6-nya. Ngelihatnya ke sana. Adab-adab. Adab-adab berpuasa. Makan sahur. Benar. Enggak boleh nyontek. Berusaha. Terus makan sahur, habis makan sahur apa? Belum bisa, barakallahu fiik. Enggak apa-apa, udah berusaha. Mungkin yang dari Banat ada yang mau coba? Oh ya, boleh. Ada. Namanya siapa? Iva. Ayo, silahkan disebutkan 6 adab-adab berpuasa. Makan seadanya. Berbuka seadanya. Makan sahur. Terus menjauhi perkataan kotor. Masya Allah. Terus apa? Enggak apa-apa. Udah berusaha dikasih ini Iva. Barakallahu fiik. Yang laki-laki, siapa yang mau coba lagi selain Yazid? Ya boleh, yang paling kencang suaranya. Berarti ini tandanya masih kuat. Namanya siapa? Devita. Coba sebutkan adab-adab berpuasa. Makan sahur, semangat berbagi dan membaca Al-Quran. Berbuka dengan seadanya. Habis itu, habis berbuka seadanya, ketika ada azan maghrib, harus apa? Meminum air putih. Minum air putih, terus Makan kurma. makan kurma, terus habis makan kurma ngapain? Makan kurma, sholat. Sholat. Oh, sebelum sholat kan makanan masih banyak. Baca Doa. Doanya apa? Masya Allah, barakallahu fiki. Untuk Ananda Devita. Ya, rupanya kita sudah berada di penghujung acara. Itu saja yang dari Kak Salim bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.